Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami banggakan seluruh siswa-siswi peserta didik kelas 12 SMK. Marilah kita senantiasa memuja-muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kita terutama pada bab bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa kita melantunkan sholawat dan menjalankan apa yang digariskannya, ya, kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul utma, diakui sebagai umatnya dan masuk ke surganya Allah bersama-sama. Amin Allahumma amin. Dalam materi kali ini kita akan belajar tentang penjelasan dari isi Quran surat Ali Imran ayat 159 beserta hadis terkait yang membahas tentang musyawarah atau demokrasi. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini hampir sama dengan kemarin karena yang kita bahas adalah seputar tajwid, yaitu yang kita bahas nanti adalah pada Quran surat Ali Imran ayat 159, yaitu ayat yang menjelaskan tentang demokrasi dalam pandangan Al-Quran atau dalam pandangan Islam. Skema pelajaran kita atau yang akan kita bahas diantaranya adalah menghafal Quran surat Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait. Kemudian membaca Quran surat Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait tentang demokrasi. Kemudian kita sama-sama menganalisis dari Quran surat Ali Imran ayat 159 tersebut dan hadis tentang demokrasi. Diharapkan nanti setelah kita selesai pembelajaran mendapatkan apa itu nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang Al-Quran atau agama Islam. Terkait dari Quran surat Ali Imran ayat 159 ini, ya, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, perlu kita pelajari juga tentang asbabun nuzul, yang mana asbabun nuzul ini adalah sebab turunnya ayat. Pertama pada bab ini adalah Quran surat Ali Imran ayat 159. Dari sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya setelah terjadi perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang Badar. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarga mereka dan keluarga mereka membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat mereka sebaiknya dibunuh dan yang diperintah membunuh adalah keluarga mereka. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesulitan dalam memutuskan. Kemudian turunlah Quran surat Ali Imran ayat 159 ini. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Kalabi, yang mana hadis tersebut memutuskan bahwasanya pendapat dari sahabat Abu Bakar lah yang digunakan, yaitu
mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarga mereka dan keluarga mereka membayar tebusan. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang isinya, mari kita baca bersama-sama dan untuk diperhatikan tentang bacaan yang terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita bahas tajwid yang berada pada Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama pada lafaz atau kalimat fabima. Di situ terdapat hukum bacaan mat tabi'i. Ya, karena ada fathah diikuti alif. Yang namanya mat tabi'i adalah ketika ada fathah fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, kemudian domah diikuti wawu sukun yang tidak bertemu hamzah, tasdid ataupun huruf yang bersukun. Pada kalimat rahmatim mina, ya di situ terdapat idgham biguna, yang mana alasannya adalah tanwin diikuti huruf mim. Yang disebut idgham biguna adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4, ya non mim wawu. Pada lafaz linta, ya di situ terdapat bacaan ikhfa hakiki dengan alasan yaitu non sukun diikuti huruf ta. Yang namanya ikhfa hakiki yaitu ketika ada nun sukun bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, yaitu ta sa jim dal dal za shin shin shod dot to do fa qaf kaf. Ya. Kelanjutannya adalah kalimat faddon golido, yaitu terdapat bacaan idhar halqi. Ya. Yang disebut idhar halqi yaitu adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi, hamzah, ha, kha, ain, goin. Pada lafaz lan faddu itu terdapat bacaan ikhfa karena adanya nun sukun diikuti huruf fa. Tadi sudah kita bahas apa itu ikhfa hakiki. Pada lafaz min haulika terdapat hukum bacaan idhar, ya dengan alasan yaitu adanya nun sukun diikuti huruf huruf ha, bukan ha. Ya, tadi kita sudah bahas apa itu idhar halqi. Kemudian pada anhum wastaghfir, di situ ada bacaan idhar syafawi karena ada mim sukun diikuti huruf wawu. Yang namanya idhar syafawi yaitu adalah ketika ada mim sukun bertemu selain dengan mim dan ba. Fil amri, ya di situ hukum bacaannya adalah idhar komari atau disebut juga alif lam komariyah karena adanya alif lam sukun diikuti huruf hamzah. Kemudian pada kalimat alallahi yaitu terdapat bacaan lam jalalah yang disebut lam tafkhim atau bacaan tafkhim dengan alasan adanya lafaz jalalah Allah yang didahului fathah. Yang namanya lam jalalah tafkhim adalah ketika ada lafaz jalalah Allah didahului fathah atau dhammah. Kemudian pada kalimat al-mutawakkilin terdapat bacaan mad arid lisukun. Yang namanya mad arid lisukun yaitu ketika ada mad bertemu dengan huruf hidup yang kemudian mati karena dibaca waqaf. Itulah disebut mad arid lisukun.
Arti kosakata dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Kalimat kata fabima rahmatin yang artinya adalah karena kasih sayang atau rahmat. Minallah, dari Allah. Linta, kamu bersikap lemah lembut lahum kepada mereka. Fadhon, kasar atau kasar dalam perkataan. Ghalidul qalbi, keras hati. Lang faddu, niscaya mereka bubar atau menjauh. Min haulika, dari hadapanmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir, dan mintakanlah ampun. Lahum, untuk mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fil amr, dalam segala urusan. Faidah, maka apabila azamta, kamu bertekad bulat. Fatawakal, bertawakallah. Yuhibbu, mencintai al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Artinya ya dari Quran surat Ali Imran ayat 159 ini, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 159. Hadis terkait tentang demokrasi atau bermusyawarah kita bisa lihat, yaitu pada hadis An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aktsara masuratan li ashabihi mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis ini terlihat jelas bahwasanya Rasulullah saja sebagai orang yang pemangku wahyu, pembawa wahyu, yang mana beliau bisa saja mengkonsultasikan apa yang dirisaukan, apa yang dibingungkan dan lain sebagainya kepada Jibril, bahkan langsung kepada Allah, pun tidak segan-segan untuk mengajak para sahabatnya senantiasa bermusyawarah. Ya, maka dari itu kita sebagai umatnya ya sudah tentunya patutnya kita untuk ketika memutuskan segala sesuatu, jikalau memang itu perlu pendapat dari orang lain, kita musyawarahkan ya tanpa mengedepankan ego kita masing-masing. Terkait masalah musyawarah ini ketika diambil dalam asas bernegara, yaitu tentang demokrasi ya. Nah, kemudian pandangan ulama sendiri tentang masalah demokrasi ya, itu ada beberapa pendapat. Yang pertama diantaranya adalah pendapatnya Al-Maududi, yang mana beliau secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Hampir sama dengan Al-Maududi, yaitu Muhammad Iqbal, yaitu diantaranya Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual ya. Namun
Berbeda dengan Muhammad Imarah dan Yusuf Al-Qaradawi. Muhammad Imarah, beliau menjelaskan Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Artinya Muhammad Imarah masih berpendapat tengah-tengah tergantung situasi dan kondisi. Beda lagi dengan Yusuf Al-Qaradawi, yaitu beliau berpendapat bahwasanya substansi demokrasi masih sejalan dengan Islam, maka kita layak untuk berdemokrasi. Yang selanjutnya yaitu menurut Salim Ali Al-Bahasnawi, yang mana beliau berpendapat demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Ya, demikian termasuk paparan beberapa tokoh pandangan mereka tentang demokrasi. Demikian pembahasan kita tentang tajwid yang terkandung dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan singkat kita tentang ayat yang membahas tentang demokrasi dan bermusyawarah. Semoga pertemuan yang singkat ini membawa manfaat barokah untuk diri kita dan masyarakat pada umumnya. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.